Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Nurwati dari kelas reguler G, Program Studi Manajemen. Saat ini saya akan menjelaskan proposal penelitian dengan judul meningkatkan literasi menulis akademik dengan menggunakan metode ATMK mahasiswa Program Studi Manajemen. Abstrak. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menguraikan tentang cara meningkatkan literasi menulis akademik pada mahasiswa Program Studi Manajemen menggunakan metode ATMK. Metode ATMK ini bukan salah satu metode yang efektif untuk membantu mahasiswa memahami struktur dan teknik menulis yang baik dalam karya akademik. Contohnya skripsi, paper, esai, dan lain sebagainya. Bab 1. Pendahuluan. Kegiatan menulis bukanlah perkara yang mudah, khususnya bagi para mahasiswa. Mahasiswa sering sekali merasa kesulitan dalam menuangkan ide gagasan dalam sebuah tulisan. Faktor lain yang menyebabkan mahasiswa kesulitan dalam menulis adalah faktor metode, sehingga metode ATMK ini merupakan metode yang tepat agar mahasiswa dapat meningkatkan keterampilan menulis mereka. Rumusan batasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian ini digunakan untuk fokus dan tidak menyimpang dari topik penelitian. Maka batasan masalah penelitian dalam penelitian ini yaitu yang pertama, luas lingkup meliputi tingkat literasi menulis mahasiswa Program Studi Manajemen, dan informasi yang disajikan meliputi keterampilan menulis, jenis-jenis menulis, penilaian menulis, literasi, dan metode pembelajaran menulis. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang penelitian, peneliti merumuskan fokus permasalahan penelitian yaitu bagaimana cara meningkatkan literasi menulis akademik dengan menggunakan metode ATMK, khususnya pada mahasiswa Program Studi Manajemen. Untuk mempermudah analisis penelitian, maka fokus penelitian dibagi menjadi beberapa masalah sebagai berikut. Yang pertama, apa yang harus dipertimbangkan untuk meningkatkan literasi menulis mahasiswa? Kedua, apakah pembelajaran menulis dengan menggunakan metode ATMK dapat menumbuhkan motivasi, minat, dan kemampuan menulis mahasiswa? Yang ketiga, apakah menggunakan metode ATMK dapat meningkatkan literasi menulis mahasiswa Program Studi Manajemen? Nah, tujuan penelitian ini yaitu agar meningkatkan keterampilan menulis mahasiswa khususnya Program Studi Manajemen dengan menggunakan metode ATMK. Kemudian, apakah metode ATMK ini bermanfaat dalam meningkatkan keterampilan menulis mahasiswa? Manfaat penelitian yaitu pertama, bagi para mahasiswa dapat memperoleh pengetahuan mengenai literasi menulis akademik dengan menggunakan metode ATMK. Yang kedua, manfaat bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dalam melakukan penelitian yang serupa. Dan yang ketiga, manfaat penelitian ini bagi guru, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu masukan untuk meningkatkan literasi menulis akademik terhadap mahasiswa. Bab 2. Landasan teori pengertian keterampilan menulis. Keterampilan menulis adalah kemampuan seorang menyatakan suatu gagasan, argumen, dan perasaan kepada pihak lain dengan melalui bahasa tulis. Nah, keterampilan ini sangat penting bagi para mahasiswa, terutama dalam menulis, untuk melaksanakan tugas-tugas dan menuangkan ide-ide, gagasan, dan perasaan mereka khususnya para mahasiswa ke dalam tulisan. Berikut jenis-jenis tulisan berdasarkan ragamnya dibagi menjadi dua, yaitu faktawi dan akademik. Dalam faktawi terdapat tulisan ilmiah dan informatif atau ilmiah populer, sedangkan berdasarkan kadar keilmiahannya dibagi menjadi dua, ilmiah murni dan ilmiah populer. Nah, ilmiah murni ialah yang memiliki tujuan tertentu dan bersifat akademis, sedangkan ilmiah populer konsumsi masyarakat umum, dikonsumsi oleh masyarakat umum, dan tema-tema yang diangkat yaitu mudah dipahami secara umum, misalnya kesehatan, kecantikan, politik, dan lain sebagainya. Jenis-jenis tulisan ilmiah murni yaitu makalah, naskah publikasi, laporan akhir dibuat untuk tujuan akademis atau bisa disebut dengan skripsi atau web dan lain sebagainya. Jenis tulisan informatif atau ilmiah populer yaitu ada esai, tajuk, rencana, opini, dan future, kemudian resensi buku, dan ulasan. Metode menulis. Metode sangat penting dalam penulisan. Penulisan tersusun dengan baik
sehingga pembaca tertarik membaca tulisan tersebut. Metode-metode tersebut diantaranya yaitu tahap pramenulis, tahap pemburaman, tahap perbaikan, tahap pengeditan, dan tahap publikasi. Penilaian menulis dalam tulisan pasti ada penilaian. Dan beberapa aspek yang dinilai yaitu dari isi gagasan, organisasi isi, gramatikal, kosakata, ejaan, dan tanda baca. Nah, untuk dapat menarik minat pembaca dalam sebuah tulisan harus disertai dengan gagasan yang baik, kemudian mudah dibaca dan dimengerti oleh pembaca. Kemudian literasi pada awalnya diartikan sebagai kemampuan membaca dan menulis. Namun pada saat ini pengertian tersebut telah berkembang. Literasi menulis yaitu kemampuan seseorang untuk menyampaikan ucapan atau emosi dan untuk menggambarkan secara tertulis bahasa yang dipahami oleh para pembaca. Metode-metode pembelajaran menulis yaitu metode langsung, metode komunikatif, metode integratif, metode konstekstual. Kemudian metode ATM, amati, tiru, modifikasi. Yang pertama mengamati dan kemudian tiru dan kemudian dimodifikasi apa yang telah diamati dan ditiru. Metode ATM ini memiliki keunggulan pertama yaitu metode ini dapat melatih kacamata mahasiswa dalam proses amati sehingga tingkat kacamata mahasiswa itu meningkat dan dapat mengidentifikasi berbagai hal yang terjadi di sekitarnya. Yang kedua, metode ini menumbuhkan pemikiran kritis bagi para mahasiswa. Pemikiran kritis ini dapat tergali melalui proses pengamatan dan penulisan dengan isu-isu lingkungan di sekitar mahasiswa. Bab 3. Metode penelitian. Jenis penelitian yang diteliti yaitu adalah penelitian kuantitatif bersifat eksperimen yang berupa penelitian yang bersifat statistik. Kemudian tempat penelitian dilaksanakan di Universitas Ibnu Khaldun, lebih tepatnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, khususnya pada program studi manajemen tahun 2023. Sejumlah penelitian yang diteliti yaitu informan mahasiswa program studi manajemen kelas A, B, C, dan G tahun 2022 karena berkaitan dengan topik penelitian. Data dan sumber data. Data yang dikumpulkan dikaji dalam penelitian ini sebagian besar berupa informasi yang bersifat kuantitatif. Informasi yang dikali dari beragam sumber data dan jenis sumber data yang meliputi informan atau narasumber yang utama tidak lain adalah mahasiswa program studi manajemen. Instrumen penelitian yaitu berupa pedoman observasi dan pedoman wawancara. Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yaitu mengumpulkan data hasil observasi, mengklasifikasi data, kemudian mentabulasi data, dan menguji dengan SPSS. Sekian penjelasan mengenai proposal penelitian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.